Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dengan NIM 1906365. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Soal dari UTS mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang akan saya bahas di video kali ini kira-kira bunyinya seperti ini. Proses komunikasi dalam masyarakat: A. Komunikasi personal, dan B. Komunikasi massa. Mau tahu apa saja pengertian dari komunikasi personal dan komunikasi massa? Saksikan terus video ini. Yang pertama yaitu komunikasi personal. Komunikasi personal. Komunikasi personal dipahami sebagai proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun individu atau dengan masyarakat. Dalam komunikasi langsung ini, pengaruh hubungan antar pribadi interpersonal memegang peranan yang sangat besar. Dalam komunikasi langsung, antara komunikator dan komunikan harus langsung bertemu, face to face. Proses komunikasi yang terbangun dipengaruhi oleh emosi atau perasaan di antara kedua belah pihak. Umpan balik yang diperoleh dalam komunikasi seperti ini biasanya bersifat segera. Dengan demikian, respon komunikasi sangat dipengaruhi oleh pengaruh yang dimunculkan oleh komunikator. Kredibilitas sumber atau komunikator ikut mempengaruhi respon komunikan. Makin tinggi derajat kepercayaan terhadap komunikator, makin tinggi pula pengaruh yang ditimbulkan. Dan sebaliknya, seringkali dalam komunikasi personal, pengaruh hubungan individu ini juga tidak terlepas dari hubungan atau pengaruh kelompoknya. Itu dia tadi pengertian dari komunikasi personal. Selanjutnya kita bahas mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa. Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah diberikan oleh para ahli komunikasi. Untuk mempertajam pemahaman Anda, perhatikan beberapa definisi berikut tentang komunikasi. Joseph A. De Vito sebagaimana dikutip oleh Nuruddin tahun 2007 mengatakan bahwa first mass communication is communication addressed to masses to an extremely large science. Second, mass communication is communication mediated by audio and our visual transmitter. Hal tersebut senada dikemukakan oleh J. Black dan Frederick C. Whitney pada tahun 1988. Mass communication is process whereby mass-produced message are transmitted to large anonymous and heterogeneous masses of receivers. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah proses pengiriman pesan yang ditujukan kepada massa atau khalayak yang jumlahnya banyak. Dipahami pula bahwa berbicara tentang komunikasi massa berbicara tentang proses transmisi pesan yang dilakukan dengan menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa merupakan alat bantu atau wadah yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau pesan secara massal dari institusi pemilik media kepada khalayak atau masyarakat yang massal. Informasi massa merupakan informasi yang telah dikemas dengan tujuan tertentu, diperuntukkan bagi masyarakat atau khalayak secara massal. Gatekeeper adalah orang atau sekelompok yang bertugas menyeleksi, memperluas, dan atau membatasi informasi yang akan disampaikan kepada khalayak dalam suatu organisasi media, misalnya redaksi, editor, jurnalis, dan sebagainya. Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa.
misalnya pendengar radio atau pemirsa TV. Umpan balik merupakan respon yang timbul dari khalayak akibat informasi massa yang disampaikan oleh organisasi massa. Hanya saja umpan balik dalam komunikasi massa tidak seperti pada komunikasi langsung ataupun personal. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda atau tidak segera dan tidak langsung. Itu dia tadi mengenai pengertian dari komunikasi personal dan komunikasi massa yang dapat saya jelaskan di video ini.